warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru sekalian dalam acara sosialisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bapak kita Dr. Andes Haji I Gede Mendera MT. Untuk selanjutnya kita akan segera melihat biodata dari Bapak I Gede Mendera. Beliau adalah guru di SMA Plus Negeri 17 Palembang, khususnya mengajar di mata pelajaran kimia. Kemudian Bapak I Gede sendiri sudah pernah menjadi tim Pokja Direktorat SMA Dirjen Dikdasmen Kemdikbudristek. Kemudian juga merupakan fasilitator IKM Direktorat SMA Dirjen Dikdasmen Kemdikbudristek, serta merupakan instruktur nasional kurikulum pada tahun 2013, dan juga merupakan pengajar praktik calon guru penggerak angkatan pertama di Kota Palembang, serta merupakan fasilitator program guru penggerak. Menempuh pendidikan di S2 Teknologi Petrokimia Fakultas Teknik Kimia UNSRI tahun 2009. Kemudian selain Bapak I Gede Mendera sendiri, di sekolah kita sudah ada 3 tim fasilitator untuk platform Merdeka Mengajar, yaitu Bapak Triwibowo SSI, kemudian Ibu Wahyu Indah PSPD, kemudian Ibu Dwi Indah Asriani SPD yang juga akan membimbing kita nanti ketika mendengarkan sosialisasi dan mencoba untuk melihat bagaimana platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Untuk selanjutnya, marilah kita langsung saja mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji I Gede Mendera MT. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muslim sebagai Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Pak Pujiono Rahayu sebagai pengawas pendamping atau pengawas pembina ya SMA Plus Negeri 17, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Hari ini kita di hari Sabtu kita berkumpul dalam rangka diskusi dan simulasi bagaimana kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Hal ini dilatar belakangi bahwa di SMA 17 jumlah guru yang akses platform Merdeka Mengajar itu baru 52,6%, itu baru akses saja. Jadi masih ada 40% lebih yang belum mengakses. Nah, hal ini melatar belakangi Ibu Kepala Sekolah memprogramkan kegiatan tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pertama mungkin yang perlu kita ketahui adalah apa saya harus sekolah lagi untuk belajar? Pertanyaan itu sebenarnya melatar belakangi belajar kita bisa dari berbagai sumber, salah satunya adalah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik ke siswa? Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh inspirasi perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga, apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat? Tidak harus, Bapak Ibu. Karena di platform Merdeka Mengajar ada pelatihan secara mandiri yang dapat Bapak ikuti dari mulai Bapak Ibu mempelajari modul, kemudian Bapak Ibu mengerjakan latihan soal, lalu memberikan refleksi sampai dengan mengerjakan post-test dan aksi nyata. Kemudian bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain? Juga di PMM, Bapak Ibu. PMM memfasilitasi kita untuk mengupload bukti karya yang nanti akan dapat digunakan oleh guru lain. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya ikut di tim yang mengisi di PMM melalui Direktorat SMA, yaitu berupa modul ajar kimia. Nah, tahapannya cukup panjang, Bapak Ibu. Dari mulai membuat draft 1, draft 2, review, revisi, barulah sampai finalisasi, barulah berhasil lolos untuk diterbitkan di PMM.
Jadi teman-teman saya itu belum seluruhnya berhasil. Jadi artinya untuk berhasil itu memang panjang tahapannya. Itu kalau resmi dari yang menugaskan adalah pusat pusmenjar ya, di pusmenjar gitu. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dari kegiatan-kegiatan di PMM sesuai dengan yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, saya akan lebih fokus mengajak Bapak Ibu yaitu kaitan dengan agenda pelatihan mandiri di PMM. Dari tahapannya ini Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu nanti mengidentifikasi topik yang akan dipelajari yang berkaitan dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru mengajar di kelas. Jadi dari sekian banyak topik, pilih ya. Untuk hari ini Bapak Ibu memilih satu topik. Satu topik. Dalam satu topik itu ada yang 3 modul, 5 modul, bahkan yang terbanyak atau sampai 8 modul. Jadi memilih topiknya dulu ya. Yang kedua Bapak Ibu, berikutnya adalah mempelajari modul pada topik yang dipilih secara berurutan dari mulai menyimak video dan mempelajari teks, lalu menjawab soal-soal latihan, lalu mengisi cerita reflektif berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di sekolah, mengerjakan post-test. Nah di sini Bapak Ibu, untuk bisa melanjutkan ke aksi nyata, maka Bapak Ibu diharapkan mencapai 70% untuk di post-testnya. Bisa jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan post-test dianggap belum berhasil, Bapak Ibu mengulang kembali mempelajari modul. Nah oleh karena itu dalam kesempatan ini tugas kita, target kita bukan mengejar centang hijau ya, bukan itu sebenarnya, tapi lebih pada bagaimana kita belajar secara mandiri di PMM, kemudian mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang dapat kita terapkan di saat kita mengajar. Poinnya itu. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya dengan seksama, karena pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan materi yang disampaikan melalui video. Jadi kalau Bapak Ibu videonya di skip atau Bapak Ibu tarik saja, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan disampaikan di video. Gitu. Lalu berikutnya adalah menyiapkan bukti aksi nyata. Nah di sini memang agak jelimet dan rumit Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu nanti kita akan bahas bagaimana sih tip dan triknya untuk berhasil ya sampai menyelesaikan aksi nyata dan lolos validasi. Gitu. Kemudian Bapak Ibu mengupload bukti aksi nyata. Lalu kalau sudah berhasil ini mendownload sertifikat bila telah lolos verifikasi. Nah 9 kegiatan inilah yang akan kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan difasilitasi oleh Bu Indah, Bu Patri dan Bu Dwi Indah ya. Jadi ada 2 Indah dan 1 Tri gitu ya. Nah Bapak Ibu, penerapan platform Merdeka Mengajar ini adalah kebijakan Merdeka Belajar episode ke-15. Jadi peluncurannya bersamaan dengan peluncuran kurikulum Merdeka. Yang pada waktu itu masih awal sekali, masih banyak juga guru tidak ngeh dengan apa sih PMM itu. Nah, Bapak Ibu, PMM dapat kita jadikan sebagai referensi, sebagai inspirasi, sebagai upaya pemahaman, sebagai upaya berbagi, itu ada di PMM. Nah oleh karena itu tadi saya mencoba menyampaikan linknya. Tolong diisi dulu bagi yang belum, agar kita punya gambaran harus memulai dari mana. Tolong diisi dulu, kita lihat dulu hasilnya Bapak Ibu. Ya, saya tunggu mungkin isinya tidak sampai 2 menit. Coba dulu kita lihat hasilnya. Sudah berapa? 6, baru 6 orang Bapak Ibu yang mengisi. Baru 6 orang. Nah ini yang sudah mengisi. Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia. Ini ada yang menjawab jumlah modul yang dipelajari sudah 35. Ini luar biasa ya, siapa yang lihat ya? 35 modul, 1, 2. Oh Bu Indah, Bu Ayu Indah ya berarti ya. Kemudian saya lihat di sertifikat.
Ya, sertifikat ada yang sudah 4 sertifikat. Oh ini 0 ya, 0 4 orang. Oh ini nih. Kemudian masih menunggu validasi, kemudian 3 ya, 1 orang ini. Oke. Kemudian jumlah modul yang dipelajari. Kemudian tak mengerjakan post test. Kemudian sampai menjawab soal latihan. Kemudian ini adalah apakah belajar di PMM dapat membantu. Oke, coba diisi dulu Bapak Ibu. Dari baru 7 responden, silakan diisi dulu. Ya, ini yang sudah mengisi ya. Ya, ini adalah topik-topik yang sudah dipelajari. Ini sudah ada kurikulum topik kurikulum Merdeka, ada 8 responden. Merdeka belajar 8 responden ya. Yang belum mempelajari topik ada 3 responden. Ya, baru 13 responden yang sudah mengisi. Ya, ini gambarannya ya, topik yang sudah dipelajari, sehingga melihat itu artinya Bapak Ibu ini sudah banyak yang mempelajari topik 1 di kurikulum Merdeka. Ada 14 responden dari 15 dari 20. Sudah 21. Ada kendala? Oh iya ya. Harusnya udah ngisi, sudah ya. Ibu, siapa yang belum ngisi? Karena di sini jumlahnya baru berapa? 23, 25. Yang hadir sekitar 50-an ini kan, berarti baru setengahnya. Coba saya cek dulu nama yang sudah ngisi, siapa yang belum ya. Cek yang sudah. Yang sudah mengisi Bu Noplia, kemudian Ibu Wahyu Indah, Pak Bambang, Bu Siti Rohma, Bu Dwi Indah, Bu Tri Septiana, Pak Udni, Bu Susanti, Bu Trisna, Pak Adusli, Pak Tri, Bu Rahmi, Bu Marini, Bu Titi, Pak Nazom, Pak Agus, kemudian Bu Reni, Pak Erhan, Pak Azuma, Bu Ria Septika, Bu Nurwita, Pak Riki, Bu Lia, Bu Atika, Pak Nahli, Bu Susi. Ini Julti Bapak apa Ibu? Bu siapa namanya? Juli. Oh salah ketik ya, Julti. Pak Disyana, Bu Desi,
Pak Muhammad Gilang Satria, Pak Agus Marwan, Pak Arpani, Ibu Epayena. Nah, yang belum ditunggu sudah 34 responden yang udah ngisi. Silakan Bu, Bapak Ibu. Sudah? Sudah ya? Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Baik, ini data yang sudah kita dapatkan ya dari. Nah, sekarang saya akan masukkan ke sini dulu nanti. Oke, kita mulai dulu sini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak menjelaskan di awal, saya fokus saja nanti pada materi yang akan kita diskusikan ya. Jadi Bapak Ibu, di PMM itu Bapak Ibu bisa beraktivitas untuk mengajar, untuk belajar, untuk berkarya. Sekarang fokus kita adalah di belajar ya. Di belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan Android atau Bapak Ibu bisa menggunakan PC atau laptop. Kemudian apa saja menu yang ada di PMM? Bapak Ibu, menu yang ada di PMM yang pertama adalah video inspirasi. Video inspirasi ini dapat kita jadikan sebagai rujukan dalam belajar maupun dalam mengajar. Nah, fokus kita ada di sini, di pelatihan mandiri. Ya, berbagai modul yang dapat nanti kita jadikan bahan untuk belajar mandiri sampai mendapatkan sertifikat itu. Ya. Jadi saya fokus ini saja di pelatihan mandiri, Bapak Ibu. Maka ini saya akan lewatkan saja, yaitu fokus kita adalah di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Di pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, pada pelatihan mandiri ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Bapak Ibu memilih topik pelatihan. Jadi dari isian tadi ada yang sudah sampai beberapa topik, ada yang sudah sampai beberapa modul gitu ya. Kemudian memilih modul pelatihan. Nah, Bapak Ibu diharapkan nanti ketika memilih satu topik menyelesaikan seluruh modul di topik tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan latihan pemahaman, kemudian mengisikan cerita reflektif berdasarkan penerapan di sekolah, mengerjakan post-test dengan mengacu pada pembelajaran pada modul, dan kemudian membuat aksi nyata gitu. Baik Bapak Ibu, nah topik modul yang ada di PMM diantaranya ini. Ada kurikulum merdeka, merdeka belajar, perencanaan pembelajaran, asesmen, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diferensiasi pembelajaran, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, kita kalau kaitkan dengan apa yang harus Bapak Ibu Bapak Ibu pelajari dikaitkan dengan tugas mengajar, yang pertama ini kita fokus di kurikulum merdeka dulu ya. Yang kedua adalah di merdeka belajar, yang ketiga perencanaan pembelajaran, yang keempat asesmen, yang kelima KKTP, yang keenam proyek, yang ketujuh pembelajaran berdiferensiasi, dan kedelapan KOSP. Itu fokusnya. Nah, hari ini memilih satu dari sekian banyak topik itu. Bapak Ibu, satu topik itu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari. 10 hari. Tapi Bapak Ibu kalau sanggup mengerjakannya dalam waktu setengah hari, tidak masalah. 10 hari. Kemudian 10 hari itu sampai menyiapkan bukti aksi nyata. Nah, ketika aksi nyata sudah upload, untuk dipalidasi butuh waktu sampai sekitar 3 minggu. Sekarang jauh lebih cepat Bapak Ibu. Awal pertama itu 3 bulan. Sekarang udah tinggal 3 minggu. Bisa sebelum 3 minggu sudah ada hasil dari validasi tersebut. Nah,
Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang tadi sudah memilih kurikulum merdeka, silahkan pilih topik yang lain. Tapi bagi yang belum, prioritaskan ini saja dulu urutannya. Ya sampai topik-topik ini saja. Yang lain mungkin pendukung saja. Gitu. Oke, saya coba tanya dulu. Bapak Ibu yang belum di kurikulum merdeka ada? Tunjuk tangan. Nah, pastikan itu yang dipilih. Kalau yang sudah, lanjutkan memilih topik yang berikutnya, begitu. Jadi hari ini memilih satu topik untuk dipelajari. Ya, dipelajari. Dari mempelajari modul-modul dalam topik, kemudian mengerjakan apa? Post test, mengisi refleksi, lalu mengerjakan post test. Setelah itu menyiapkan aksi nyata. Nah Bapak Ibu, aksi nyata itu tidak selalu dalam bentuk yang jelimet, yang rumit. Bapak Ibu minta feedback atau minta tanggapan dari WA saja, lalu di screenshot, itu sudah boleh. Jadi sederhana sekali. Nah saya contohkan Bapak Ibu, itu ya. Baik. Nah ini tadi hasil isiannya. Jadi sepertinya Bapak Ibu sudah sangat signifikan ya berarti perkembangannya ini kalau kita melihat topik-topik. Nah tadi topiknya apa? Kurikulum merdeka, merdeka belajar, perencanaan pembelajaran, asesmen, kemudian KKTP, project, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Sampai di sini artinya seluruhnya sudah dipelajari, mungkin dengan guru yang berbeda ini. Ada yang baru 9 orang dan seterusnya gitu. Baik, berikutnya. Nah bagaimana Bapak Ibu membuat aksi nyata? Nah sekarang gitu, setelah belajar itu nanti Bapak Ibu akan menonton video. Jadi kalau Bapak Ibu nonton video tidak dicermati pada waktu mengerjakan soal latihan, itu nanti nggak bisa jawab. Atau pada post test nanti disuruh ngulang lagi. Jadi kalau ikuti dengan seksama, jawaban-jawaban dalam soal post test itu ada di dalam video itu. Nah seperti ini Bapak Ibu. Ini apa bentuknya? Bentuknya adalah apa? Umpan baliknya berupa apa? Berupa catatan saja oleh siswa. Ini membuat misalkan katakanlah ini adalah keyakinan kelas atau disebut dengan juga membuat dalam bentuk kesepakatan kelas. Lalu siswa mengisikan itu dalam bentuk tulisan, lalu Bapak Ibu screenshot ini bentuknya sudah. Atau dalam bentuk kesepakatan kelas yang diketik misalkan, boleh. Atau Bapak Ibu di sini menampilkan sebuah aktivitas di kelas berupa foto, ya itu juga boleh. Nah Bapak Ibu, ketika saya pertama kali dulu mengupload aksi nyata, yang saya upload apa? Foto-foto kegiatan saya mengisi materi di SMA 6 saat sosialisasi kurikulum merdeka. Nah ternyata itu juga boleh Bapak Ibu. Nanti makanya itu tadi kita lihat bentuk-bentuknya. Nah yang kedua, video inspirasi ini adalah Bapak Ibu nanti untuk Bapak Ibu belajar ya dari berbagai modul, dari berbagai video. Nah di menu terbaru ada komunitas, komunitas ya belajar. Kemudian Bapak Ibu bisa bergabung di beberapa komunitas tersebut. Nah oleh karena itu saya kemarin diskusi dengan Bu Rahmi, efektifkan dulu komunitas belajar di satuan pendidikan ya, dengan programnya, dengan kegiatannya sampai pada pelaporannya. Karena sekolah penggerak itu wajib Bapak Ibu untuk mengembangkan komunitas belajar. Saya lanjutkan saja ke bagian ke ini. Nah ini Bapak Ibu ya, yaitu di pelatihan mandiri ini. Nah Bapak Ibu dalam mempelajari kurikulum merdeka, yang pertama adalah membaca tentang info terkini, kemudian yang kedua kaitan tentang kurikulum merdeka. Fokus kita di sini. Fokus kita adalah pelatihan mandiri nanti dengan berbagai topik, salah satunya adalah kurikulum merdeka. Gitu. Jadi nanti hari ini kita pastikan Bapak Ibu memilih satu topik yang belum Bapak Ibu selesaikan. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu sudah belajar topik, baru membuka saja, lanjutkan yang itu gitu. Nah
Bapak Ibu seperti ini contoh kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar tentang ATP gitu ya, Bapak Ibu nanti ada beberapa contoh yang disiapkan di platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam membuat aksi nyata nanti Bapak Ibu tidak boleh sama persis. Sama misalkan temanya tentang TP-ATP. Saya kemarin karena kebetulan mau mengupload, sudah sekian bulan saya menyelesaikan, saya buat dalam bentuk Google Form, saya kirim ke guru kimia, itu untuk 5 orang saja, sudah cukup. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan minta umpan baliknya di grup SMA, itu sudah bisa Bapak Ibu. Responnya dari wakil kurikulum, atau dari guru, atau dari kepala sekolah, sudah dapat dijadikan sebagai dokumen aksi nyata, gitu. Sekarang Bapak Ibu, saya akan lanjutkan bagaimana menyiapkan aksi nyata. Ini ya, di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini poin-poinnya Bapak Ibu. Jadi untuk bisa lulus validasi aksi nyata, apa yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu? Yang pertama adalah Bapak Ibu dalam dokumen aksi nyatanya tidak mengandung unsur plagiarisme, artinya mengambil contoh orang lain yang sama persis, gitu ya, atau kemiripan dari si laporan, deskripsi dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain, karena nanti di situ dengan sistem yang digunakan di di platform aplikasi platform Merdeka Mengajar nanti bisa mendeteksi itu. Kemudian kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, tapi Bapak Ibu akan menceritakan ya atau menuliskan refleksi secara personal. Meskipun waktu kerjanya berkelompok, tapi waktu menuliskan refleksinya adalah personal. Kemudian yang kedua, pastikan aksi nyata sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik, karena setiap topik berbeda dalam membuat aksi nyatanya. Kemudian yang ketiga, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Kemudian yang keempat, dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Dan yang kelima, menerima umpan balik. Nah, di sini minimal 1, tapi kalau saya kemarin saya buat lebih banyak, itu 5 ya gitu. Nah, sekarang kita langsung saja Bapak Ibu ke sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya mulai dari awal saja. Bapak Ibu nanti masuk dengan mengetikkan platform Merdeka Mengajar gitu. Kemudian klik di sini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa klik profilnya dulu. Nah, di profil ini ya, bagi Bapak Ibu, kebetulan saya baru dapat 1 yang lama, itu sudah lama sekali ini. Ini adalah sertifikat yang sudah terbit gitu. Kemudian kita fokus pada kegiatan Bapak Ibu ya, nanti ada kegiatan kita adalah di yang ini Bapak Ibu, pelatihan mandiri. Klik di situ. Setelah itu Bapak Ibu milih untuk Anda topik aksi nyata, klik di topik. Klik topik. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu. Misalkan begini, sertifikat tersedia. Jadi kalau klik di sini, sertifikatnya masih bisa dilihat di sini. Ya. Nah, artinya saya telah menyelesaikan pembelajaran modul kurikulum Merdeka, yaitu ada di sini 2 modul. 1 topik, 2 modul, begitu. Kemudian kalau saya lanjutkan melihat ke topik yang kedua, Merdeka Belajar. Bapak Ibu, ini ada 5 modul ya di sini. Klik di sini, maka Bapak Ibu ini pelajari, artinya ini belum dipelajari. Nah, kalau saya klik misalkan di topiknya perencanaan, ini warnanya hijau, modul 1, modul 2, modul 3, aksi nyata menunggu hasil validasi. Artinya saya telah mengupload tentang
bukti aksi nyatanya gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya buka lagi di asesmen yang ini ada beberapa modul di sini ya, modul 1, modul 2, modul 3, lengkapi lembar aksi nyata. Ini berarti tinggal melengkapi lembar aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, contoh kemarin yang sudah saya upload tentang aksi nyata berkaitan dengan perencanaan pembelajaran ya. Di topiknya adalah di yang ini. Nah, Bapak Ibu, kalau saya klik ini, di sini Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu nanti disuruh mempelajari bagaimana proses validasi tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, nah bagaimana menyiapkan aksi nyata itu, yaitu seperti ini Bapak Ibu langkah-langkahnya untuk menyiapkan. Pertama, pilih aksi nyata yang sesuai dengan topik. Yang kedua, tuangkan aktivitas aksi nyata yang Anda lakukan ke dokumen tertulis format PDF maksimal 10 MB, bisa dalam bentuk berbagai aplikasi di Google Workspace ini ya, bisa Google Doc, Google Slide. Kemudian semua itu dibuat format PDF ya. Kemudian melengkapi lembar aksi nyata di platform Merdeka Mengajar dengan mengisikan deskripsi dan refleksi. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, yang saya upload kemarin adalah seperti ini. Lampiran, nah lampiran aksi nyata yang saya buat adalah berupa saya membuat penjabaran CP dan TP kimia. Kemudian dari sini saya mendeskripsikan langkah-langkahnya, membuatnya ini. Lalu saya minta umpan balik dari beberapa guru ya, 5 guru. Ini respondennya, ada yang dari Lubuk Linggau, dari Prabu Mule, Palembang, kemudian dari beberapa sekolah ini ya. Nah, ini sekolahnya. Kemudian ini pertanyaannya, apakah penjabaran CP dari TP dan ATP mata pelajaran kimia fase E kelas 10 ini dapat Bapak Ibu pahami dengan baik? Nah, dia menuliskan ya dapat dipahami, ya bisa, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, yang kita kirim adalah jawabannya. Yang kita kirim adalah jawaban dari Google Form, bukan instrumennya. Inilah jawabannya, saya screenshot saja, saya tempelkan di sini. Nah, ini berupa jawaban-jawaban pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nah, inilah yang saya upload sebagai bukti aksi nyata di PMM, Bapak Ibu. Kemudian nah berikutnya adalah Bapak Ibu, apa saja bentuknya ini? Bentuk aksi nyata atau umpan balik dalam membuat aksi nyata. Nah, bisa menulis langsung seperti ini. Bapak Ibu buat dalam bentuk manual, kertas, kemudian kirimkan kepada teman atau pada siswa jika itu berkaitan dengan siswa yang memberikan umpan balik, tulisannya begini saja. Atau bisa menggunakan dalam bentuk rekap jawaban ini, ya. Atau bisa menggunakan dalam bentuk respon atau umpan balik berupa tulisan atau diketik. Atau bisa juga dalam bentuk Bapak Ibu screenshot di percakapan di grup WA. Jadi Bapak Ibu kirim saja di grup, nanti minta beberapa orang merespon, respon itu di screenshot. Kemudian bisa dalam bentuk menggunakan Google Form. Nah, yang Bapak Ibu kirimkan adalah hasilnya. Jadi yang di capture itu hasil, bukan di sini. Jadi kalau yang ini adalah pertanyaannya, ini adalah responnya. Begitu. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja dulu yang saya sampaikan. Jadi sekarang Bapak Ibu langsung masuk ke PMM dengan langkah yang saya sampaikan tadi, berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu identifikasi dari topik-topik yang ini. Bapak Ibu selesaikan satu topik, selesaikan. Kalau Bapak Ibu sudah memilih topik tertentu tapi belum selesai, langsung masuk ke topik tersebut. Ya begitu. Nanti Bu Indah
Bu Wahyu Indah dengan Bu Dwi Indah dan Pak Tri akan dengan saya berempat mendampingi Bapak Ibu untuk langsung mengerjakan ya persiapan aksi nyata. Jadi sampai aksi nyata. Jadi pastikan tesnya berhasil dulu. Kalau tesnya belum berhasil diulang lagi. Begitu. Baik, mungkin itu Bu siapa tadi? Moderator ya, Pak Prianya. Ya Bu Tiwi, silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut, monggo. Ya, pastikan Bapak Ibu membuka PMM, sudah itu langsung menuju ke pelatihan mandiri, pilih topik atau selesaikan topik yang mau dipelajari sampai ke post testnya dulu. Nah, setelah itu baru nanti langsung didampingi untuk menyiapkan aksi nyatanya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin perlu diskusi dulu sebelum kita lanjutkan. Baiklah, kepada Bapak Ibu guru sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bapak Ibu pilih yang saya centangi yang jadi prioritas. Ini dulu ya, yang dicentang. Kalau tidak ada langsung kerja ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa saling bantu dengan temannya. Harus berurut ya. Mulai dari pelatihan mandiri itu. Terus ke bawah. Yang itu nak kita tahu ini kuat ini sampai baca email yang sehat ini kan nanti buat minggu sendiri dulu. Topiknya prioritas, Bapak Ibu ya, prioritas topik yang dipilih adalah yang dicentang tadi. Nah ini, yang dipilih prioritaskan itu. Merdeka ya? Oh iya, dapat pusaka. Berapa? Bapak Ibu, karena kita kerjanya terus-menerus gitu ya, jadi boleh sambil dimakan snacknya
snacknya ada di belakang. Karena nanti siang kita udah makan siang dulu. Nanti Bapak Ibu, aksi nyata itu silakan diklik pada aksi nyata karena di situ nanti ada informasi apa yang harus disiapkan untuk dilengkapi. Nah, jadi tidak langsung sama foto semua gitu ya, tapi enggak langsung buka dulu. Bapak Ibu saran tadi aksi nyata sesuaikan dengan topik yang dipilih, gitu ya, topiknya apa gitu, itu pastikan. Tadi di bagian belakang tadi. Nah ini Pak, di situ ya. Jadi aksi nyata itu sesuai dengan topiknya, ini. Ya, coba Pak Muslim milih topik apa dulu? Baiklah kepada Bapak Ibu, untuk yang ingin makan snack boleh dipersilakan sambil bekerja. Ini cacatnya foto aksi nyata. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Form yang diambil nanti hasilnya ya, saya contohkan dulu Bapak Ibu. Ya, ini adalah
Nah, Bapak Ibu, aksi nyatanya harus dalam bentuk PDF. Ya, jadi seperti ini misalkan. Ini dalam bentuk respon atau umpan balik yang diberikan oleh peserta saat saya ngasih materi. Nah, begitu. Jadi yang dikumpulkan adalah hasilnya, hasil refleksi, gitu ya. Itu berupa kalau mau dilengkapi dengan foto-foto juga lebih bagus, gitu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Video misalkan Pak Muslim boleh Bu Intan kan videonya upload ke YouTube, link YouTube masukkan di untuk dimasukkan di aksi nyata, gitu. Ya, sambil menikmati kudapannya ya.